Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wal ard u'iddat lil muttaqin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, dan segenap para guru dan orang tua, para tokoh masyarakat, diantaranya yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Injang Hariri selaku Ketua Panitia PHBI Masjid Baitur Rahman, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Ale, guru kami Al-Ustadz Haji Wawan Abdurrahman, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Jamaluddin As-Sayuti, qori kita ada Ustadz Haji Ahmad Bustomi, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Asnawi, dan yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sumberreja Al-Mukarram abang saya Bang Haji Ibong Ibrahim Basri, dan para staf Desa Sumberreja, Bapak Haji Endang selaku Bendahara DKM, Bapak Haji Naman selaku Bendahara PHBI, Ketua IREMA Bapak Haji Nasir, Ketua Karang Taruna Bapak Haji Asep, dan yang sama kita hormati Ketua DKM Haji Karomi Masjid Hidayatullah Ihsan, Lurah Hormat Bapak Haji Yanta Pratama, Lurah Hormat orang tua kami Bapak Haji Syakur, Ketua Karang Taruna Pabayuran Bang Haji Hamdan Ar-Rasyid. Siapa lagi ya? Udah kali. Iya dah, para empok-empok, para abang-abang semuanya, rekan-rekan jamaah, rekan-rekan pemuda, dan para orang tua yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf banget karena emang segini doang yang ditulisin panitia, nggak ada lagi tuh, mana ada 16. Moga-moga kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka kira kapal-kapalan po. Iya, kapal minta duit. Iya dadah po, dadah. Gara-gara lu nih tuh, gue berhenti ngomong nih gara-gara dia.
Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 H garis doyong 2025 M Masjid Jami Baitur Rahman. Tanda kutip, mari tingkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. KP titik Tegal Pacing RT titik 007 garis doyong 004 Desa Sumberreja Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi 17710. Tuh baca niridah. Mudah-mudahan kita semua pada sehat semua. Amin ya robbal. Nison suara saya ada dua ya. Kayaknya ada dua nih, bareng ini. Berdiri aja dah ini. Pok. Malam ini kita hadir dan kumpul di halaman rumah Babalurah kita dalam rangka Isra dan Mi'raj. Bu, untuk mempersingkat waktu karena waktu udah jam 12 kurang sejam setengah, udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Mempersingkat waktu, judul ceramah saya malam ini saya kasih judul Aku di atas, engkau di bawah. Artinya apa? Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dari bawah dulu, Pok, baru naik ngatas. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Nabi diajak oleh malaikat Jibril naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh. Tembus Sidratil Muntaha, ketemu sama Allah, dapat perintah sholat. Selesai dapat perintah sholat, Rasulullah pulang kembali, duduk sebelum subuh, udah nyampe di Masjidil Haram. Perjalanan yang sangat luar biasa, ditempuh dengan waktu yang singkat, jauh, lama, tapi gampang cepet nyampe. Pok, apaan? Bukan, kita ngomong aja kongko. Jadi Rasulullah ini di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Allah yang jalanin, Allah yang menjalankan, Nabi yang jalanin, gitu kira-kira dah. Maka Isra itu secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Ada anak muda ngelancong ke rumah ceweknya tengah malam, berarti anak muda lagi. Ditanya temenan, mau kemana bro? Ngelancong, Isra. Empok berantem tengah malam nih, mau laki gembol pakaian kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, mau kemana teh? Gue mau Isra. Bu, perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang singkat oleh Rasulullah. Ini pindahin kali bang nih, mundurin dikit. Ya ribet banget dah. Ya tolong bang, ya bantuin ya. Lu biarin sih, gotong bertiga. Nah itu nggak saya. Jadi perjalanan singkat ditempuh, perjalanan jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nih Pok, kalau jalan normal
Bagaimana sih mic ya bunyi? Tadi kagak. Hah? Ganti apanya? Oh iya, pakai kabel kali. Coba cek kalau nggak apa-apa. Halo, halo. Nah ini aja dah, ya nih. Pakai kabel aja dah. Ya, ini nyangkut lagi. Bu, nih bang nih yang kabel ini bang nih hitam nih. Mana tukang sound? Nah, cek sound. Halo, dah. Dah ini nih enak. Dari mana beda itu? Ngapa tahu? Bu, jadi perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Nabi nggak bakal mampu Rasulullah. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa po? Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Karena ukurannya iman. Kalau ada iman, percaya kita dengan Isra dan Mi'raj. Kalau ukuran otak nggak nyambung dah, nggak nyambung, nggak. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal, po, naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit ke-7, ketemu Allah, tembus Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah. Sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak agak nyambung dah. Enggak kok, budak kita pikirin juga nggak nyambung. Bener? Mual. Pokoknya kalau udah mual udah. Bener bu? Ya Allah, maka ukurannya adalah iman. Kalau ukuran otak beda. Nih kalau kita pakai ilmu otak nih. Pok. Nah tuh ada bocah jalan tuh. Tuh. Nah nih tuh. Nah jadi duduk nih ya. Nah. Tuh bocah tuh. Tuh bocah ada emaknya ada bapaknya enggak? Ada kan? Ada ilmu otak nih. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu abang, empok. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi tuh Nabi Adam. Ya kan? Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya nggak ada po, tapi emaknya ada, Allah mau jadi tuh Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal dia nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Bunting Siti Maryam kok. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki lain, tapi nggak punya suami, hamil, bunting. Itu mukjizat Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Di luar negeri. Luarnya lagi dah. Bener bu? Makanya kalau ukuran iman, insya Allah aman. Maka Isra Mi'raj yang dapat kita ambil dari pelajarannya malam ini, pertama kualitas iman harus mantep. Iman godaannya berat, tantangan iman banyak. Ibadah kita ada aja yang bikin males ya po, digodain, boleh godaan yang namanya setan gepeng. Ada kan setan gepeng? Lah, jangan-jangan ada bang gepeng di sini. Maksudnya HP po, setan gepeng nih, HPI Najong. Udah maafin bang gepeng. Udah lek lempengan aja contohnya. Masya Allah, nih di rumah HP apanya ada ya po. Emak megang HP, anak megang HP, bapaknya megang HP. Bangun tidur yang dicari, mau tidur megangin. Berantem gara-gara emak bapak, berantem gara-gara anak berebut HP gara-gara. Bener po?
Ini godaan berat, tantangan iman berat. Maka perintah Isra dan Mi'raj yang diperintahkan oleh Allah, yang menjalankan Allah, menjalankan Rasulullah. Pulang Isra Mi'raj, Rasulullah dapat perintah sholat. Pertama kali perintahnya dapat 50 waktu. Nabi pulang Isra Mi'raj, di jalanan ketemu sama Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mad, ilokan gocap. Ini kalau bahasa kita, Bu, bener Nabi Musa 50. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umat lu gak bakal sanggup sholat 50. Umat lu lain sama umat gua mah gede-gede, keker-keker, tinggi-tinggi, minumnya susu, madu, makannya daging. Lah umat tuh gue liatin kurus-kurus banget, gue liatin kecil-kecil, tenggeng-tenggeng, makannya genjer doang, makangkung. Nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik kemana saya, Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Balik Nabi po, minta kurangin 5, tinggal 45. Ketemu lagi Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan. Balik lagi, mondar mandir. Rasulullah ketemu Allah, memperjuangkan kita nih umatnya, karena Nabi sayang banget sama kita po, makanya memperjuangkan, ringanin buat umatnya yang darinya gocap tinggalan 5. Tuh sayang Nabi mau sama kita, belain supaya kita nggak ada beban. Makanya pemimpin yang sayang sama umat begitu, ya kan? Iyalah, nggak pernah nyusahin rakyat. Iya nih, kadang-kadang jadi pemimpin nyusahin mulu, kebijakan bikin rakyat kesel aja, ya kan? Mengetahuan gas LPG udah rapi-rapi diecer, pakai ditaruh di pangkalan, kan PA itu dia. Iya, bikin aturan kagak semenggah, dasar Menteri Bahlul. Bener kan po? Lah iya, jadi pelayan jangan pernah nyusahin yang dilayanin. Rakyat mah pengennya kagak muluk-muluk, anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Apalagi mau ngadepin puasa begini, emang kagak puyeng. Lah, ya po, mau ngadepin puasa puyeng, lebaran puyeng lagi, emang kagak puyeng sih deh. Apa aja dipajekin, semua dipajekin semua. Bener po, kemana aja dipajekin. Ayo sekarang kita online pajak, ya kan? Makan pajak, jalan pakai pajak, semua pakai pajak po. Sampai saya kencing marah di terminal. Kencing po di WC umum bayar lah. Ada tulisan di situ, buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Kok saya protes, kok bisa beda berak sama kencing, kata gitu. Apa kata dia? Kalau berak pak, itu udah pasti kencing. Kalau kencing belum tentu berak. Bener juga sih ya. Akhirnya saya kasih goceng, agak ada kembaliannya. Penglaris, gak disuruh kencing lagi saya. Dia kagak tahu kita udah tiris. Ya Allah, Nabi kita sayang, cinta sama umat, bener bu? Belain kita, dapat keringanan dari 50 sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 nih, Nabi Musa ketemu lagi sama Nabi kita. Udah tanya, udah berapa Muhammad? Dapat berapa rit lo? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, umat tuh kagak sanggup. Apa kata Rasulullah? Kalau gue minta kurangin lagi, malu gua. Emang muka gua muka tembok. Lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah, gue rawatin, gue bawa pulang. Tuh po, jangankan yang 50 bang, yang 5 aja nih. Yang 5 aja. Kadang-kadang nih Johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Wah, sudahan subuh dah. Menggodanya banyak banget, subuh berat banget po. Apalagi sekarang dengar dari masjid, as-salatu khairum minan naum, Masjid Baitur Rahman. Diuji deh tuh, ujian subuh, terutama bapak-bapak. Apa ujiannya? Angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya debleh. Nah, bapak-bapak diuji.
Kalau iman mantap, ambil sajadah, lempar selimut, berangkat ke Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah. Tuh, makanya ibu nih yang udah bangun duluan, kalau subuh bangunin laki kita. Setuju? Bangunin ya. Subuh bangunin laki kita. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Ini kadang-kadang setengah 6 baru bangunin. Bangun bang, udah ketinggalan jamaah kita di rumah bang, udah rumah sembahyang aja bang. Daripada ke Masjid Baitur Rahman ketinggalan, di rumah aja udah. Abang jadi imam, saya bilang jadi imam, buruan bangun. Lakinya kaget, belum matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh kan ngusrug. Lakinya wudhu, ayo neng cepetan wudhu neng, sholat buruan. Kata lakinya, sufufakum, lempengin barisannya neng. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan pakai nyaut. Udah setengah 6 lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah setengah 6, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Bisa baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya inget waktu ngaji sama Ustadz Wawan Abdurrahman. Kalau tahu Ustadz Wawan, dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, itu hukumnya sah. Dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gua kira dibaca semua. Sembayang ya kongko. Sholat. Nih, makanya perintah yang langsung oleh Allah, perintah kepada kita umat Islam, Nabi langsung dipanggil, yaitu perintah sholat. Apa itu sholat? As-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Kalau rajin minta dikasih sama Allah. Bener po? Pak Ustadz, mintanya bagaimana caranya? Fikih mengajarkan, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa itu minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet po. Anak kita minta nggak ngomong lagi, tahu-tahu depan bapaknya tangannya begini doang. Bapaknya bingung motor apa peda. Tuh minta nggak ngomong. Empok minta beliin cincin nggak ngomong. Nyolek doang depan laki, bang. Bang. Lakinya niat begitu meremelik, nyeletuk, ntar malam neng itu malah beli cincin bang, maksudnya ya gitu, ngomong aja jangan pakai kode begitu. Ya enak injek lagi. Bu, sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan di fikih, maka pentingnya ngaji begitu biar tahu po. Apa itu fikih ngajarin dalam sholat? Banyak sedekap yang bagus. Fikih mengajarkan wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Nih sedekap nih, bu, tuh. Naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naronya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Bapak-bapak sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapat. Kenapa laki-laki nggak boleh rapat? Kegencet. Nempo tahu aja po. Iya emang po, nggak enak, gil ya kan. Ada aturannya, perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar begini lah. Angin dari bawah masuk mau kena kalau seriwing. Diatur semua tata caranya di pengajian, di majelis taklim, dalam ilmu fikih. Maka ini pentingnya ngaji.
Tuh, bini kalau doyan ngaji ilmunya ada, ibadah bener, amal laki hormat nurut, tuh enak dia. Bini mah kalau doyan ngaji nih, asal malam Jumat udah dandan rapi dia. Wah, bedak merah bela, bibirnya cempaka, bu. Buka lemari, wah baju yang paling cakep dia buka, wah you can see. Listrik di atas yang 100 watt diganti dengan 5 watt. Di kamar dipanggil, papa. Ada apa mama? Kemon. Kemon pahalanya gede po. Tuh biar kata kita lagi ngaji buat baca Yasin malam Jumat. Yasin. Suami masuk kamar dehem. Sadaqallahul azim. Biar paham. Ini kadang-kadang tumben-tumbenan baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bini masuk kamar lakinya. Wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Lu ngapa sih buang batuk mulu kan PA itu dia kagak pahamin najong banget dah. Bener po. Iya makanya ilmunya ada, ibadah bener, kumpul di pengajian. Orang kalau ngaji ilmunya dapet, ibadah bener po. Nih kumpul kita ngaji begini di majlis taklim, ya Allah po girang hati kalau jamaah pengajian kayak gini tiap minggu. Ya kan gurunya juga ngajarin semangat bener. Lah iya datang aja udah ke majlis taklim, jangan pakai ngomongnya kagak. Ntar ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau udah tua kuping rada budek, mata kurang awas. Emang enak banget ngajarin kita. Susah buat diajarin, pengen banget, pengennya banyak, cuman kemampuan kurang. Emang kuping rada budek. Mata kurang awas, baca nek innahu kana tawwaba, ikutin nek innahu kawat tembaga. Nah ini gara-gara kurang denger. Kalau udah tua, waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa bang. Jangankan 50-60, umur 45, 40, 35, mata udah kurang awas. Pandangan udah lamur, kulit udah pada lentur. Gigi banyak yang gugur. Diajak ngomong lantur. Makan cuma bisa sama bubur. Dikit lagi digotong masuk ke. Bener nih. Kayaknya ngaji, nggak ada. Paling lama kita ngaji sejam po. Sejam kumpul aja duduk di majlis taklim, mau bisa kayak kagak kayak datang aja ke pengajian. Ikutin aja usaha kita, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Berarti bang bawa. Guru kebet lah kebet. Apa susahnya? Guru tutup lah tutup. Temen nyolek, halaman berapa sih? Empok ini lah, aku juga bingung lu nanya gua. Datang doang begitu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000. Boro-boro po 1000 rakaat. Terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia. Ya lama nih. Pindah kita terawih. Makanya kalau imam yang lama bacanya budegin mau udah mau jamaah itu. Wah dia lama nih. Coba yang cepet, udah favorit banget. Nah gue demen nih dia kalau jadi imam nih, kalau terawih nggak pakai usolli lagi udah Allahu Akbar boleh nenek habis buka kekenyangan ya mau nyungsep juga bu. Sian jangan cepet-cepet po. Nih makanya pahalanya gede, dosa kita dirontogin alhamdulillah. Nih ngaji kumpul di pengajian, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Udah pasti itu po nih sama yang ngomong juga dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Bener? Makanya saya kalau diomongin orang nggak apa-apa gue diomongin, wajar gue diomongin orang. Emang gue tukang ngomong. Semua kita pendosa, bener? Dengan kita ngaji dosa kita diusek, dihapus, dosa banyak. Mau orang tua, mau saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah, wah dosa bergabreg. Yang belaga-belaga budak dosa melaki. Dengerin, yang belaga-belaga budak. Dosa melaki. Berangkat ngaji laki diperintah lemes buat mulut. Gue ngaji dong bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Najong dah. Laki lagi tidur pakai bangunin begitu kencang buat bangun bang. Lihat no jam berapa udah laki lagi tidur suruh nyiat jam. Kan PA itu bini. Lempo aja po yang melek nyiat jam. Laki lagi merem.
Makanya kalau doyan ngaji ilmunya ada nggak begitu. Kemarin kan Pok saya dikirimin anu tuh video, ada kejadian di grup WA dikirimin saya, ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya, sampai bocor. Gara-gara apa? Gara-gara ngasih uang belanja kurang. Gede-gede palanya. Makanya bapak-bapak nih yang suka ngasih uang belanja kurang, saya saranin tidur pakai helm, Bang. Ngeri. Takutnya bini hilap aja. Paling anak nanya, "Mak, ngapa sih bapak tidur pakai helm itu?" Lagi ngimpi nge-grab kali, Neng. Pok, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung, alhamdulillah. Ilmu kita dapetin, ibadah jadi bener, maka sholat diajarkan buat kita. Apa itu sholat? Manfaatnya pertama, sholat mengajarkan kita supaya kita disiplin waktu. Sholat ngajarin disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh nggak? PA lah, belum waktunya. Berarti sholat mengajarkan kita supaya disiplin waktu. Kenapa ibu bapak? Karena kita semua lagi jalanin waktu. Hidup kita dibatasin waktu. Maka manfaatin waktu. Jangan sampai waktu yang kita punya sia-sia. Waktu itu datangnya cepet banget, Pok. Hilangnya cepet, datangnya cepet. Kadang-kadang begitu. Ya Allah, kemarin tuh bocah masih anak-anak, sekarang tahu-tahu udah gendong anak. Rasanya baru kemarin Ramadan, sekarang udah mau Ramadan lagi, ya kan? Waktu cepet, Bu, buat kita. Maka kita lagi jalanin waktu. Nih semuanya kita dibatasi nama waktu. Kapan batas waktunya ditentukan? Kita nggak tahu kapan kita bakal dibatasin waktu kita. Ada yang tinggal di dunia ini 1000 tahun kayak Nabi Nuh, kayak Nabi Adam. Ada yang 950 tahun kayak Nabi Nuh. Rata-rata umatnya segitu waktunya tinggal di dunia. Kalau nyonton Nabi kita cuma 63 tahun. Nabi waktu tinggal di dunia dikasih 63, Po. Makanya kalau nyonton Nabi segitu doang. Makanya yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak dah, Po. Iya, lah jangan pantang-pantang, embat aja udah. Lah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Kenapa? Karena kita ini ada batas waktunya. Sholat mendidik itu. Waktu itu nggak lama buat kita. Napas kita keluar nih, Po, nggak masuk lagi, habis. Ternyata yang dekat sama kita adalah kematian. Sholat mengingatkan kita batas waktunya buat kita. Saking pentingnya waktu, Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri wal duha, demi waktu asar, demi waktu duha. Tuh pentingnya waktu. Beruntung kita, orang-orang yang masih dikasih waktu oleh Allah. Kita, saya, empok, abang, semuanya diberikan kesempatan oleh Allah. Makanya kita mau Ramadan, Bu, besok lihat, ya Allah, Po, sekarang udah terdengar di mana-mana. Mau masuk Ramadan, hawa-hawa bulan puasa udah ada. Penutupan taklim di mana-mana, masjid, majelis taklim. Apa yang didengar sama kita? Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Ya Allah, Po, denger gituan tuh hati kayak dirorod. Bener? Sedih kenapa? Orang yang kita cintain, keluarga, emak, bapak, saudara, tahun kemarin masih terawih bareng sama kita. Tahun ini mereka udah gak terawih bareng. Tahun kemarin masih buka puasa bareng, sahur bareng, jalan kemana aja bareng, ikut acara bareng. Tapi Masya Allah, tahun ini mereka udah gak ikut lagi bersama kita. Mereka udah dipanggil duluan. Maka bulan ini adalah bulan roah, bulan arwah.
dikirimin doa buat mereka. Rasulullah itu kalau masuk bulan Sya'ban, bulan Rawabu, datang ziarah kemana? Ke pemakaman Baqi, diangkat tangan beliau tuh, beliau angkat tuh banyak di pemakaman di Baqi samping Masjid Nabawi, angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surgamu. Didoain. Maka kita semua masuk bulan Roa, pertengahan nisfu Sya'ban udah nih, masih ada mumpung bulan Roa, silaturahim kepada yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup kirimin doa buat yang sudah nggak ada. Pak, ya Allah, bener, waktu buat kita, jangan ngerasa muda. Saya masih muda, Tad, jauh mau mati. Lah, enak aja kalau ngomong, mati mengacak, ya kan, ya kan? Iya, kadang engkongnya seger, cucunya duluan. Uaknya masih seger banget, cucunya berangkat. Kita nggak tahu, bener kan? Masih muda, cakep, cantik, terkenal. Ini ke Ardila, mati. Sampai sekarang. Ya kan, Po? Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang. Si perawan. Alda Risma, masih pada perawan, Po. Masya Allah. Kenal Haji Mas Said. Lakinya Angelina Sondak. Ganteng keren, 40 tahun, Po. Meninggal kena jantung, mati. Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun, kena jantung juga. Ade Namnung, artis baru udah gede, gemuk, 38 umurnya, mudaan lagi. Jupe Julia Perez, 37, mudaan lagi Jupe. Tuh, Olga 32, mudaan lagi Olga, Po. Asraf, kenal Asraf, lakinya BCL. Ya Allah, 40 tahun, ganteng keren, Depok, mati. Meninggal 18 Februari 2018. Orang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Begitu kira-kira Bang Lurah Amil. Ya, Bu. Iya, Masya Allah, kita semua dibatasin waktu. Mumpung masih sehat, ada kesempatan, jangan pakai malas-malesan. Disindir kita pakai lagu qosidahan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, Bu, hati. Ini semuanya kita bakal mati, cuman kita nggak tahu apa ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan, empok duluan pada. Kita nggak tahu, Pok, namanya umur tuh. Atau malah sebaliknya, saya dah yang duluan nyolatin empok-empok. Kita nggak tahu. Semuanya kita bakalan kembali kepada Allah. Sholat mengingatkan kita, intinya kematian. Makanya orang mati disebut telah berpulang ke rahmatullah. Makanya pakai bahasa pulang. Kenapa Allah pakai bahasa pulang? Karena pulang itu sebenarnya enak. Orang pulang itu sebenarnya enak, Bu. Ayo dah, pikirin dah, pulang itu enak. Dulu zaman kita sekolah SD, ada gurunya galak banget, Po. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Ya Allah, girang banget, Po. Hore, lompat kita dari atas meja. Manggul kempek. Kenapa kita girang? Karena boleh, pulang. Pulang haji, enak nggak? Enak. Diumumin seminggu sebelum pulang haji, pulang umroh. Bapak Ibu jamaah, sebentar lagi kita akan balik pulang ke tanah air. Girang banget, Po, kita kebayang udah genteng rumah kita.
Sampai di bandara dijemput sama saudara, sampai rumah dipasangin petasan, diarak, digelarin ambal baru, sebuah kasur baru, pakai gamis duduk, po, ceritain semua Mekah Madinah aja ceritain, cerita dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang. Bu, girang. Kenapa? Karena pulang haji, pulang sebenarnya enak, enak kan? Enak. Pulang mudik enak gak? Enak ibu. Lah tiket bus habis, kereta habis, dibela-belain tuh saudara kita naik motor Mio mudik. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes ke Tegal. Kenapa? Karena indah rasanya suasana lebaran di kampung bersama keluarga. Girang karena pulang. Setelah acara malam ini kita di sini, kita bakal pulang ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, bo besek. Ya kan, ya kan? Setelah kita tinggal di kampung Tegal Pacing, kita semua bakalan pulang ke rahmatullah. Enak. Nah, lu pengen kata enak, takut besok. Ya po, lempengan ini ngomong enak rada berat bang. Po, kenapa berat? Ada yang ganjel di hati kita. Apa yang masih ganjel? Bekal belum cukup. Maka kita lagi nyari bekal, biar bekal kita cukup. Kalau nggak punya bekal, berangkat juga pulang sengsara di jalanan, banyak pemeriksaan po. Wah, masuk ke dalam kubur diperiksa sama wanakirun, wanakrimunun, wasadun. Diperiksa kita munkar. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, berbuat amal baik, dikasih nikmat panjang umur, dia manfaatin. Rumah dekat masjid dia injak masjid, sholat berjamaah, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu masuk ke dalam kubur, munkar nakir kagak pakai serem-serem po, malah deketin kita, ngajak kongko. Lu nyampe Ji? Iya sehat. Bagaimana Pak Bayuran? Udah panen apa baru nandur? Lah ngajak kongko, ngopi Ji ya, ngopi. Ngopi. Tuh sekarang begini Ji, gue mau nanya melu ya, lu jawab ya. Apaan nih malaikat? Marobuka. Jawab Ji. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gapa amat Ji? Gue kagak nyangka dah. Gue merah po. Tuh munkar nakir. Berdua dia mantog. Jembecir kencang banget lari. Alhamdulillah. Datang orang bang, ilah munkar nakir merah, datang orang tinggi putih. Ilah cakep banget tuh orang, tangannya bengkok batang waru tuh perempuan. Betisnya bunting padi. Ilah lehernya leher soang. Bisa nyium muter cius. Hidungnya mancung kayak prosodan TK. Ilah po, biji matanya gede kagak, kecil kagak, bulu matanya lentik banget. Ya Allah bu, bibirnya kayak delima dibelah 4. Kalau udah 5 dibelah 2 kegedean bang. Kalau kegedean doer. Masa beda dari doer? Kita ngelihat orang cakep di dalam kubur bingung po, bingung bang. Kita tanya tuh orang yang nemenin kita dalam kubur, man anta lam ara fi dunya ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah melihat orang secakep anda. Orang itu jawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya po, tapi sebaliknya bang, orang dikasih nikmat panjang umur, ya Allah, dikasih kesempatan, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustad rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa kecil dah, dicekekin mulu tiap malam sama dia. Ya Allah, duit banyak, harta banyak, pelit sama anak yatim, kejemnya 17 setan sama orang miskin. Ya Allah bang, po medit koret, buntut gasiran, pantat kuning dah. Pokoknya pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Orang ini sering maksiat, jauh dari Allah, penuh dosa, masuk ke dalam kubur, munkar nakir udah nungguin depan pintu kubur. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lu.
Nyampe juga lo kemari ya. Dari mana lo Tegal Pacing ya? Galak nakir, wah kata Munkar Nakir. Dia ngomong kan Nakir aja kongkok berdua. Kar, sasaran empuk ini. Iya Kir, ini roman-romannya nih dia rada baged ini. Bagaimana bagi tugas? Oke lah kalau begitu. Dulu-duluan Kar nanya. Lu aja Kir. Boleh dia bang, karkir-karkir aja sama orang CS-nya. Nakir nanya duluan. Mar buka. Kagak nyaut pok, melegbog aja. Mar buka, kagak nyaut. Ngapa dia Kir? Au nih Kar. Budak kali ini bocah. Kenal tramadol kali ini bocah tanya nih. Aja. Maro buka, diem aja. Waduh, gantian Kar, lu yang nanya dah. Oh, gua gak sanggup dah. Oke lah kalau begitu. Munkar nanya, Maro buka, diem aja melegek. Waduh, bagi tugas aja Kir, lu ambil pentungan. Nakir ngambil pentungan. Pentungan malaikat bang, kalau digotong oleh manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya pentungan. Berangkat Nakir ngambil pentungan, naik Grab sesuai aplikasi. Wah, OTW dia. Bu, Nakir bawain pentungan. Pas ditanya, tanya sekali lagi Kar. Siap Kir. Maro buka, kagak nyaut. Hajar Kir. Hajar, sikat. Budik. Ditanya kagak nyaut, dihajar po sama Nakir. Buur. Langsung sendi-sendinya mental, kulitnya copot, tulangnya mental bu. Po bang, tulang mental nih, tulang mental, tulang mental, tulang kulit copot, Baru teriak dia, ibu bapak menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke Tegal Pacing bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, moren kemana aja lu? Lo budak, lo dibilangin lo budak, lu mah kagak denger lu. Ngaji nggak pernah ngaji lu, malah ustad lu ngomongin, ustad lu kata-katain, lu ustad lu gosipin. Lo lempanin lo kekeotan. Gede lo tuh buer langsung juga di mendem. Congkel lagi Kar, congkel mendem. Naudzubillah min. Manfaatin bu, ingat bang po, kubur kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa jadi taman surganya Allah, dan juga bisa jadi kuburan kita menjadi hufratan min hufarin nar, jurang dari api neraka. Naudzubillah min. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Mumpung sehat, dikasih panjang umur, manfaatin buat taqarrub kepada Allah. Sebentar lagi kita mau puasa. Cing, po, teh. Kan yang dipanggil puasa iman. Orang kalau nggak panggilan iman nggak mungkin po siang-siang mau lapar-laparan, haus-hausan ya kan. Kalau bukan panggilan iman gak mungkin dia pegel-pegel terawih, jungkang-jungking, capek-capek tadarus dia jalanin. Karena panggilan iman semuanya enteng. Makanya orang yang puasa ada syaratnya besok. Dalam ilmu fikih syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang besok Ramadan kagak ada yang puasa, itu orang kurang syarat. Ya kan? Kan syaratnya ada 4. Berarti kalau nggak ada yang puasa berarti dia kurang syarat dong. Pak Ustadz, mohon maaf ini ya, dia kan orang Islam Pak Ustadz, kok nggak puasa? Barangkali belum balik.
Biarin orang belum balik, antepin lah. Boleh nggak puasa. Tadi anak udah 3 masih belum balik. Berarti lagi nggak mampu kali dia. Sakit dia nggak mampu puasa. Boleh lah, boleh orang sakit mah nggak puasa. Sehat Ustadz, orang saya lihat badannya gemuk keker. Berarti gila. Akalnya nggak ada. Bener kan? Gampang ciriinnya po. Ya kan? Mumpung kesempatan besok kita manfaatin. Puasa, terawih, puasa, tadarus. Ya po. Kan puasa ngajakin disiplin juga. Ngajarin disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan makan, jangan minum dong. Siang hari barang yang halal jadi haram. Tempe emang halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Siang hari haram. Bener? Tempe halal. Halalnya maghrib. Es buah halal habis. Kolak halal habis maghrib. Kopi halal habis. Termasuk bini sendiri halal habis di terawih. Nafsu amat po habis maghrib, buset deh. Habis terawih lamaan dikit waktunya. Mas habis maghrib mencelam-celam doang. Bu, semua diatur kok. Makanya puasa panggilan iman. Kalau panggilan iman kuat. Ada puasa kan kalau bukan panggilan iman ada aja po. Puasa kepaksa takut sama bini ada. Yang kepaksa malu sama mertua ada po. Loh, itu kalau udah kepaksa begitu, apalagi baru puasa pertama, godaannya. Jam 3 sore udah mulai oleng dia. Mata tadinya hitam putih semua bu. Udah bererengan mata po. Pala kayak dikemplangin, utus udah kayak dipirit, utus. Lemes rebah aja. Dia seger, dia mandi lagi seger, rebah lagi. Apalagi kalau jam 3, jam 4, boleh udah berengan mata udah kagak jelas, udah lemes buat jalan ke dapur ngiat sunlight. Kayak sirup marjan ini hijau-hijau. Mata udah ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma. Ini semua karena panggilan iman. Yuk, pertama sholat mendidik kita supaya kita jangan mendisiplinkan waktu kita, manfaatin waktu. Pertama tuh, tulis. Yang pertama, sholat ngajarin kita disiplin waktu. Yang kedua, sholat mendidik kita supaya apa? Sholat ngajarin kita supaya kita tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Mana buktinya Pak Ustadz? Perhatiin ayo. Ini saya mau nanya sama abang po. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Bener kan? Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bagaimana mau dihormatin? Iya po, jurig. Bener? Anggota tubuh kita terhormat kepala nih. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Maka kita kalau bikin KTP di kecamatan yang dipoto kepala. Ada orang Tegal Pacing KTP-nya gambar dengkul. Nggak ada kan Bang Lurah ya? Mana Bang Lurah? Hilang. Mau turun di bawah. Bu, kepala kita anggota tubuh yang terhormat bang. Tetapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin empok, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Lagi sujud tinggian pantat daripada pala. Padahal kita tahu isinya pantat apaan. Apa ini pendidikan buat kita? Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mau disombongin kok? Benar? Lah kita yang disombongin apa sih? Ya Allah, kadang-kadang orang nggak mikir po. Lahir ke dunia kagak bawa apa-apa. Lahir kita ke Tegal Pacing, telanjang, dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang. Baju dipakein sama orang. Apa yang mesti disombongin? Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semua titipan kok. Benar? Jangan bikin sombong. Mentang-mentang duit banyak, harta banyak, sombong. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Bener kan? Jangan sombong lah. Makanya kalau ada orang kaya udah sombong, pelit, najong buat dah.
Pelit, duitnya banyak orang kaya po. Aduh. Kalau duitnya banyak nih orang kaya, dia pelit, medit, koret, sama yatim pelit, sama orang miskin pelit. Ya enggak, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati kagak, hidup kagak. Bu Allah po, jadi kembang balai nangkrak aja. Makan disuapin, cebokin, bu Allah po. Dijemur dah 7:30 pagi-pagi pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi. Pas anakan jemur lupa ngangkat tuh anak. Main game aja anak di HP, wah main ML, ya ajar, ya awas, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gue lupa keangkat. Dia kagak tahu bapaknya udah kering po, pasti colek uled. Makanya jangan pelit, medit. Disebut kaya ada yang miskin, benar? Lah jangan nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Yang kaya berbagi sama yang susah. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, ya kan? Iya po, lah, jangan sok disebut atasan ada bawahan. Jangan mentang-mentang atasan, sombong sama bawahan. Iyalah, saling memerlukan. Coba empok pakai baju atasan doang, agak ada bawahannya, ayo. Lah, diselepatin bocah ukuran. Nih, saling perlu. Kita ini semua hidup perlu bantuan orang, benar. Jangan sombong, maka hidup yang enak tuh kayak tukang parkir. Tukang parkir tuh di depan Indomaret, motor banyak, mobil banyak, dia kagak sombong. Saya juga tahu punya orang. Boh, ntar motor habis bersih satu demi satu, mobil habis semuanya, dia nggak sedih. Bener kan? Kenapa begitu? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin doang, nggak ngerasa memiliki. Makanya hidup itu titipan, harta, pangkat, jabatan titipan. Dikasih jabatan jangan sombong dong. Ada nggak pejabat sombong? Ada, po, bang, namanya Firaun. Itu pejabat sombong namanya Firaun. Makanya kalau ada pejabat sombong, itu anak buahnya Firaun. Bener bu? Jangan sombong, mentang-mentang pangkat gue bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang kaleng di pundak pakai belagu. Bintang kaleng, kalau bintang di atas langit sih wajar kali. Lah bintang kaleng, saya buang-buang mulu bintang kaleng. Buat apaan? Bener po? Nggak ada orang yang mulia di sisi Allah kecuali takwanya. Jangan sombong lah. Deh. Bener kan? Semua kita perlu orang lain. Saya nih, po, ngomong begini, kan ada empok abang yang dengerin. Ya kan? Empok abang ngadepnya ke panggung, kenapa? Ada yang didengerin. Kita saling perlu, po. Bukan berarti penceramah, kiai, ustadz lebih hebat dari jamaahnya. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata RT itu ustadz udah lama begitu. Lah PA ngomong dewek-dewek, ya kan? Kita saling perlu. Kerjaan berat apapun pasti perlu bantuan orang. Bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, yakin pasti banyak bantuan orang. Kerjaan yang paling enteng ketawa, itu kerjaan yang nggak pakai modal bang. Itu pun ketawa perlu bantuan orang lain. Hati-hati kalau udah bisa tawa sendirian, perlu dibawa ke grogol. Bener bu? Nih kita saling perlu. Sholat ngajarin kita supaya tawadu, rendah hati, jangan sombong. Jangan sombong. Hidup itu enak berbagi po. Hidup yang enak berbagi. Nih kita buktiin malam ini. Panitia tadi dengerin sedih nyantuni anak yatim. Kenapa? Girang. Sedihnya sedih girang. Gembira ya ibu, girangnya Masya Allah bisa nyantuni mereka. Berbagi harta yang ibu bapak santunin buat mereka. Yakin ibu dibalas oleh Allah lebih dari apa yang ibu bapak keluarin. Yatim
Jeritan batin yatim didengar oleh Allah mengguncang aras. Makanya tadi panitia sampai sedih banget. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Pokoknya saya sisihkan, saya pesen banget buat yatim, buat yatim. Bener kan? Ini anak-anak yatim kita, Masya Allah. Siapa juga nggak bakal mau kayak mereka, bener. Kita semua nggak mau, tapi udah takdirnya ditinggal orang tua. Maka jangan khawatir kau adik-adikku anak yatim. Walaupun kau nggak punya bapak, tapi kau punya ibu. Ibu lihat luar biasa, Masya Allah. Berapa banyak manusia yang besar dan jadi orang besar lantaran dipegang, diurus sama emaknya. Bener? Rasulullah lahir ke dunia nggak kenal muka bapak, diurus emaknya, jadi orang besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurusin sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, disekolahin ke Inggris sama emaknya, dipesan sama emaknya, hai Gandhi, kau sekolah yang benar di Inggris, pertahankan budaya Indiamu. Hai Gandhi, jangan tergoda kau dengan bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi jadi manusia besar dia gara-gara diurus sama emaknya. Bener luar biasa. Satu orang emak bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Bener kan Berapa banyak anak pada berhasil emaknya terlantar. Padahal satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak, pada sibuk semua. Bapak kita apa enggak hebat? Hebat. Wah, satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Bukan begitu teh. Ya ilah pegel juga berdiri. Bener Iyalah, makanya kita Masya Allah beruntung. Tadi kita memberikan santunan buat mereka, anak-anak yatim kita. Nggak pakai kita minta doain ya Neng, doain ya Neng. Jangan, langsung di atas talk chair. Doanya yatim talk chair, amin. Sumpahnya yatim juga manjur, bye-bye sama yatim. Wah, hati-hati. Nih saya bapak sudah nggak ada, yatim. Hati-hati sama saya ya, timbang kota ini. Ntar disantunin pala saya, bukan diusap, dijeguk sama panitia. Lu udah gede begitu kan Iya, makanya kita pengen beruntung, hidup enak, berbagi kok. Jangan pelit orang sering ngucapin terima kasih, terima kasih, terima kasih, sering terima tapi nggak pernah ngasih. Ya kan Iya, hidup enak, berbagi. Maka sholat ngajarin jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa seorang sehelai benang? Ada kan lagunya ya? Ada. Bener Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu judulnya Setetes Air Hina volume ke-12 soneta. Ya, mukanya nonton YouTube. Paceng sih, paketan goceng nggak bisa kebuka. Wah, ini ya Allah luar biasa. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Maka ini bulan kesempatan kita untuk saling memaafkan, bulan silaturahim. Ibu, kita semua bermusafahah. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Ya Allah, Bang, maafin gua kalau tidur sering mantatin lu mulu. Umpama ini umpama. Minta maaf cium tangan lagi sereset, plokop dia bolak-balik. Ya Allah, nyium tangan terus cipika-cipiki, cium pipi kanan pipi kiri laki. Wow, pahalanya gede. Sama aja nyium Hajar Aswad. Belum udah pernah nyium Hajar Aswad? Wah, ada yang pernah tapi kan ongkosnya gede. Di rumah juga udah ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad hitam.
Bu, pas laki kita pulang dari sawah, ya Allah, batu hitam nyampe. Ya Allah, tarik aja sini bang. Ya Allah, alhamdulillah berkah. Suami minta maaf sama istri, minta maaf sama guru, tawakufan sementara. Artinya apa bu? Bukan sekedar tangan yang bersalaman, tapi hati kita bersalaman. Benar? Ini kita mau nyambut bulan suci, sucikan hati kita, sehingga nanti keluar Ramadan kita dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kita nggak punya dosa, udah sama Allah kita hapus. Waktu bulan Ramadan sama sesama kita hapus, saling memaafkan, dosa kita rontok semuanya kayak bayi. Maka kata Rasul, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, seperti bayi yang baru lahir. Alhamdulillah, tuh bayi baru lahir, oh, masya Allah, kan gak ada dosanya. Bener? Makanya kita cium kapan aja enak lah, orok. Siang, malam, sore, tengah hari kita cium enak. Mulutnya kita cium masih wangi lah, orok. Nggak ada dosanya dia mak. Tuh, makanya kalau gak ada dosanya, dicium kapan aja enak. Coba tengah hari nyium aki-aki, beda rasanya. Bau tembakau ya. Beda, makanya bayi baru lahir dosanya nggak ada, rezekinya Allah kasih lancar. Kita keluar Ramadan, rezeki kita dikasih lancar, dirontogin dosa kita. Alhamdulillah, tuh nggak ada dosanya, makanya rezekinya ada aja. Bayi baru lahir ada aja yang bawain. Ada yang datang nengokin, bawain baby set, bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain rengginang. Padahal belum ada giginya. Tuh, rengginang dimakan sama siapa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena berkah dari bayi yang belum punya dosa gigi. Seng deh empok. Ngomongin dosa, baik kagak ada dosanya orok, kagak ada dosanya orok. Ngapa sampai ke gigi-gigi? Najong bener dah. Bayi kagak ada dosanya, makanya rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, bawain itu, bawain ini. Ada yang bawain rengginang. Karena nggak ada giginya tuh bayi dimakan rengginang sama emaknya. Berkahnya emak bisa makan rengginang karena keberkahan bayi yang belum punya. Itu dosa nih gigi, bagaimana sih po? Dia ada dosa sama gigi dah. Mudah-mudahan kita kayak baik, makanya mau orang semuanya boleh po ngikut lebaran, siapa juga boleh lah. Pak Ustadz dia kan gak pernah terawih, itu boleh ngikut lebaran lah, boleh. Nggak puasa boleh lah, boleh lah. Timbang lebaran milik nasional, siapa aja boleh ngikut, bener. Tapi nggak sembarangan orang boleh ngikut Idul Fitri, bener. Siapa mereka yang dapatin Idul Fitri? Nih kita yang berjuang dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dekatkan diri kepada Allah, gunakan harta buat santunan anak yatim, bikin acara kegiatan, puasa, kita istighfar, perbanyak di bulan Rajab kemarin, puasa sunnah, kita dekatkan diri sampai Ramadan. Orang yang model begini disebut dapetin Idul Fitri. Lebaran masih apa juga boleh. Kadang-kadang yang nggak puasa nggak terawih, lebarannya getolan dia. Bener po, lebaran kurang seminggu pakai ngomong nggak kerasa ya, tahu-tahu udah lebaran sih, lu kagak puasa. Ya kan po, kita yang puasa berasa banget ya kan. Bu ilah lu kagak puasa nggak terawih, malam takbiran bu hidup banget. Jam 4 udah bangun, subuh jam mandi, minyak wangi aja guyur semua di badannya. Nggak pernah terawih, nggak pernah puasa. Pakai baju baru THR dari lurah dipakai mau dia, mana kain yang gak dikeset mereknya mau dia pakai aja udah. Orang belum pernah nyampe ke masjid dia udah paling dulu. Jam 6 udah nyampe, udah takbiran di pojokan masjid pakai hidup nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Malaikat negor lah, lu ngapain di sini mang? Nah terawih kagak puasa kagak, hidup pakai nangis. Najong bener dah. Orang yang begitu cuma dapetin lebaran doang ya po. Ya po, kita pengen berharap Idul Fitri. Yuk sama-sama siapin dari sekarang. Sebentar lagi Ramadan, mudah-mudahan kita dikasih sehat. Kita minta sama Allah panjang umur, sehat badan, sehat jiwa, sehat batin, sehat kantong kita. Alhamdulillah.
Lah, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, dan kita doain orang-orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah pada meninggal dunia. Beliau semua diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita minta sama Allah mudah-mudahan guru-guru kita yang masih hidup diberikan sehat, orang tua kita sehat, panjang umur, dan orang-orang tua kita, guru-guru kita, kiai kita, ustadzah kita diberikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Anak-anak kita, bocah-bocah kita yang lagi pada belajar, doain po, biar diberikan oleh Allah kemudahan dalam belajarnya, Allah kasih kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solehin dan solihat, dan anak-anak kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Dan minta kepada Allah saudara kita, keluarga kita yang sekarang lagi berbaring sakit, Allah kasih ujian penyakit, diangkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan segera, syifaan ajilan. Semoga kita minta sama Allah semoga apa yang kita niatkan semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa la'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmil zalimin wa tawaffana muslimina walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan wa hassil maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana wa shrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka ad-dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul
Terima kasih ibu bapak hadirin jamaah. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Selamat menempuh perjalanan, sehat walafiat semua, dan insya Allah ketemu dengan waktu dan kesempatan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.